Tante Rani ternyata ini curhatku tentang skandal cinta yang aku alami belum lama ini. Aku jatuh cinta sama tante aku sendiri. Iya, kalian gak salah baca kok. Tapi tante aku itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Tante aku itu umurnya tak jauh berbeda denganku. Mungkin beberapa dari kalian bakal bingung akan kejadian hal ini. Jadi, biar aku jelaskan. Nenekku itu punya anak 10. Ya, angka yang cukup wajar untuk orang tua zaman dahulu. Ayahku adalah anak pertama dari nenek aku, dan aku adalah anak pertama dari ayahku. Singkat cerita, nenek aku dan ibu aku hamil di tahun yang sama. Dan inilah yang terjadi. Yang harusnya tante aku malah sekarang jadi teman akrab aku. Beberapa dari kalian pasti udah bisa nebak kalau tante aku itu anak terakhir dari nenek aku. Beberapa dari kalian juga pasti akan ada yang bilang, "Lah, aku sih bakalan anggap kakak itu tante aku." Bro, tak sesimpel itu urusannya. Sekarang aku kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah aku, dan dari sini kisah cinta terlarang aku dimulai. Layaknya kampus pada umumnya, mahasiswa baru pasti ditatar dulu oleh senior-senior yang ada di sana dengan embel-embel pengenalan kampus. Menurut aku hal ini wajar. Bukankah sudah sifat dasar manusia untuk mencari hiburan dari kesengsaraan manusia lain? Di sini angkatan aku dipecah menjadi 20 kelompok yang tercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu fakultas. Di kelompok aku ketemu cewek yang membuat aku cukup tertarik sama dia. Aku juga tak tahu kenapa, tapi buat aku itu cewek spesial aja. Nama cewek itu adalah Rani, dan yap, itu cewek adalah tante aku yang tak pernah aku temui dari aku kecil, karena ayahku dulu tinggal di kota berbeda dan jarang berkunjung ke rumah nenek. Karena dari SD sampai SMA belum pernah sama sekali tahu yang namanya pacaran. Aku punya niat buat menjadikan Rani sebagai pacar aku. Kelar dari penataran itu, aku masih berhubungan dengan Rani. Saat itu aku belum tahu kalau Rani itu tanteku. Kita juga suka duduk bareng dalam beberapa mata kuliah, karena kami berada pada satu jurusan yang sama, yaitu akuntansi. Waktu berlalu dan lama-kelamaan rasa cintaku padanya semakin tumbuh. Beberapa kali aku sempat mau ke rumah dia untuk ngerjain tugas atau belajar bareng di sana, tetapi dia selalu bilang tak bisa karena rumahnya terlalu rame dan beberapa alasan lainnya. Dia malah menawarkan kalau mau ngerjain tugas bareng ya di kampus aja, di antara jam kosong atau selesai jam terakhir dari mata kuliah hari itu. Karena menurut aku ini bukan hal yang buruk, jadi aku iya aja ngikutin saran dia, toh yang penting aku bisa makin dekat sama dia. Tak terasa bulan puasa telah tiba. Di sini aku udah bikin keputusan buat nembak dia setelah lebaran, dan aku juga udah mulai cerita sama ayah dan ibu aku kalau aku sudah punya gebetan di kampus. Respon dari mereka cukup positif karena emang aku udah di umur dimana aku udah harus mulai mikirin masa depan aku, termasuk pasangan hidupku.
Setelah ngobrol soal itu, tiba-tiba ayah aku keinget sesuatu dan dia bilang kalau adiknya itu juga lagi kuliah di universitas yang sama kayak aku. Yang aku pikirkan saat itu adalah betapa awkwardnya aku kalau harus memanggil mahasiswa satu kampus aku itu tante. Ngebayanginnya aja udah lemes banget aku. Jadi aku cuma bisa berharap aku gak bakal ketemu sama tante aku itu di kampus. Puasa lewat begitu saja, dan sekarang tiba waktunya untuk merayakan Lebaran. Aku cukup senang, soalnya aku jarang banget ketemu sama saudara aku. Karena seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, aku terakhir mudik itu kelas 6 SD. Aku dengan senangnya kembali menemui nenek dan kakek aku lagi. Tapi saat itulah mimpi burukku terjadi. Aku melihat Rani ada di sana, dan aku mendengar dengan telinga aku sendiri kalau si Rani memanggil nenek aku dengan sebutan mama. Pas Rani melihatku, ia nampak terkejut. "Loh, ngapain di sini?" "Lah, lo juga ngapain di sini? Ini rumahku." Seketika kepalaku pusing dengar jawaban dari dia. Dan datanglah ayah aku memberikan pukulan terakhir ke aku dengan berkata, "Oh, kamu udah ketemu ya sama tante kamu di kampus? Bagus deh, kalau gitu ayah nggak usah ngenalin kalian lagi." Di sini aku teringat kata dari guruku saat SMA. Pernikahan antara saudara itu biasa terjadi karena kedua pihak awalnya tak saling kenal, tapi hubungan antar darah itu yang gampang menimbulkan rasa sayang. Awalnya aku tak percaya, tapi sekarang malah aku yang mengalaminya sendiri. Sekian